Selamat pagi kakak, Karmana kabar? Salam hangat dari Indonesia Timur ya. Dari Pulau Rote, kita nikmati daging sei yang enak banget. Terus ikutan mama-mama ambil gama di pantai untuk dijadikan lawar. Mesti coba nih, enak nggak ya? Pasti. Dari daerah perbatasan Wini, Timur Tengah Utara, kita mengenal teknik pembuatan garam tradisional. Sekaligus belajar membuat topi tilangga khas Timor. Ahai! Tenggelamkan. Ayo, siapa tuh yang mempopulerkannya? Yap, Ibu Susi Pujiastuti, istrikan di Indonesia yang dipercaya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Ibu Susi tegas banget loh, apalagi sama para pencuri ikan. Nah, menjalankan tugas sebagai menteri tentunya sangat melelahkan. Untung Ibu Susi punya resep anti pegal dan anti lelah yang simpel banget. Ini garam dipanasin, taruh dalam kain. Bisa untuk merelaksasi otot-otot yang pegel, yang kaku-kaku. Nah, ini bagus. Garam apa ini, Bu? Garam krosok, garam dari Madura. Ini loh garamnya nih loh. Ini garam rakyat, garam dapur. Tapi Ragam gak akan berpanjang lebar soal garam krosok. Ya masih tentang garam juga sih, garam dari tanah Timor. Produksi garam tanah Timor berasal dari Wini, Timor Tengah Utara. Sekitar 40 km saja dari kota Keva. Pembuatan garam di Wini berbeda dengan tempat lain. Garam dari Wini dikenal dengan garam matang karena sudah melalui proses pemasakan tradisional sejak ratusan tahun lalu. Wow! Proses pembuatannya tetap terjaga, tak berubah walau zaman semakin modern. Umumnya pembuatan garam dilakukan dengan cara mengisi tambak garam dengan air laut. Sementara di Wini justru pasir lautnya yang diproses menjadi garam. Loh, kok bisa? Baru tahu nih. Nah, lahan tempat pembuatan garam adalah wilayah yang terkena pasang saat malam hari dan surut di pagi hari. Ketika surut, pasir yang mengandung kristal garam akan disorok dengan kayu. Nampak dari tampilan pasirnya yang berkilauan. Orang awam sih sulit membedakannya, tapi untuk warga desa Humusu ini mudah saja. Pasir lalu dikumpulkan dan disimpan ke dalam karung untuk kemudian dibawa ke tempat penyaringan. Sesampainya di lokasi, pasir langsung ditaruh di penyaringan khusus dari bambu. Ukurannya cukup besar, 5-8 karung pasir bisa masuk tuh. Diamkan semalaman, barulah proses penyaringan bisa dilakukan keesokan harinya. Tumpukan pasir pada wadah bambu, lalu diberi air tawar dari sumur. Air lalu mengalir membawa kristal garam. Tampung dengan daun nipah, alirkan ke dalam ember sampai penuh. Proses penyaringan berlangsung lama, bisa sampai 2 hari loh. Jika ember sudah penuh terisi, air garam harus segera dimasak. Untuk memasak garam membutuhkan waktu sekitar 4 jam lamanya. Masak sampai terbentuk kristal-kristal garam. Wah, kristal garamnya mulai nampak tuh. Langsung aja diangkat ya, kumpulkan, dan garam siap dikemas. Gula
bulan 6 sampai akhir November. Masuk Desember su berhenti. Itu karena abu su berlumpur. Tidak bisa ambil lagi, masak. Ciri khas garam timur yang disebut juga garam masak adalah wadahnya yang terbuat dari daun lontar. Disebut sokal. Sokal hanya dibuat setelah garamnya matang. Jadi sambil menunggu garamnya dingin, mama-mama membuat sokal deh. Wah, terampil banget ya. Jari jemari mama nampak lincah menganyam lontar kering menjadi bentuk tabung. Membuat garam dan sokal sepertinya sudah satu paket tuh. Jadi deh sokalnya. Langsung masukkan garam masak yang sudah dingin. Gak perlu pakai timbangan segala. Ukuran sokal sudah cukup menjadi pertanda. Sokal kecil berisi garam dijual Rp5.000 saja. Sementara yang berukuran besar Rp10.000. Sokal lalu dibawa ke tempat penjual garam yang ada di sepanjang Jalan Winnie. Nggak cuma untuk kebutuhan rumah tangga saja. Banyak loh pembeli yang langsung memborong garam untuk dijual kembali di kota Keva dan sekitarnya. Ini saya beli di sini karena di sini kasih harga standar murah. Jadi nanti saya sampai di sana, saya kasih bunga lagi. Di sini saya beli dengan 5.000, nanti sampai di tempat saya jual dengan 10.000. Wah, untungnya lumayan juga ya. Bisa 2 kali lipat. Ahai! Pembuatan garam di Winnie memang unik. Tapi nggak cuma itu aja. Kulinernya juga enak-enak loh. Salah satunya disebut lawar gama. Kita cari gamanya dulu deh. Gama adalah hewan laut sejenis teripang. Untuk mendapatkannya, harus ke pantai ketika air mulai surut di pagi hari. Wah, banyak nih gamanya. Sebentar saja, ember sudah hampir penuh. Langsung deh bawa pulang. Taruh garam, Lawar gama adalah masakan khas dari Winnie yang dibuat tanpa proses pemasakan. Caranya gampang banget. Siapkan gama yang sudah dibersihkan. Campur dengan rumput laut, air jeruk nipis, dan garam secukupnya. Kemas dalam botol. Bisa langsung dijual loh. Per botol Rp25.000. Jika ingin dikonsumsi, tinggal ditambahkan irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai yang sudah dihaluskan. Wah, rasanya mantap. Gak terasa amisnya. Tekstur gama memang sedikit kenyal. Perlu waktu untuk merasakan sensasi lezatnya. Biar gak penasaran, mesti coba dong lawar gama. enak. Asin. Hunting kulinernya kita lanjut ya. Kita ikut Om Bea membuat sei daging ala Timor. Sei daging sangat populer di kota Kupang. Bisa buat oleh-oleh juga tuh. Untuk membuat sei daging dibutuhkan daging sapi segar. Bersihkan dagingnya, lalu potong-potong memanjang. Buang lemaknya ya. Dan potongnya juga panjang begitu supaya cepat masak, cepat kering. Konon kabarnya, olahan sei bermula dari Pulau Rote. Tapi orang Rote menyebutnya dengan daging lalola, yang artinya daging potong memanjang. Daging yang digunakan juga daging kerbau loh. Warga Pulau Rote kemudian menjual daging lalola ke kota Kupang. Dijajakan di pinggir jalan dalam ikatan-ikatan. Namun karena dulu belum ada timbangan, orang yang membeli hanya berkata sei, yang artinya buka satu ikatan. Dari situlah orang kini lebih mengenal sei, bukan daging lalola.
Proses pembuatan sei tak berubah dari dulu. Bumbunya terdiri dari bawang putih dan garam. Campurkan dengan potongan daging. Tekan-tekan dagingnya supaya bumbu meresap ke dalam. Jika dirasa bumbu sudah meresap, peras daging untuk mengurangi kadar airnya. Biar hasilnya maksimal, daging akan digantung di dalam karung minimal selama 5 jam. Selanjutnya, siapkan perapian untuk memanggang daging. Daging harus dipanggang sekitar setengah meter dari api. Biarkan kayu menjadi bara, barulah letakkan daging di atasnya. Lambat laun, asap dan bara dari perapian akan membuat daging berubah warna menjadi merah cerah. Dan pastinya tahan lama. Kalau nggak dimasak, enaknya dimasak apa ya daging seinya? Laper nih. Mari sini. Mas sedang mama dong ya. Yo. Kita masak tumis manis sei sama nona manis aja ya. Siapkan deh bahan-bahannya. Langsung aja, bumbu diiris-iris. Begitu pula daging seinya. Sekedar info nih, tanda dari sei yang berkualitas bagus bisa dilihat dari warna merahnya dan tak lagi mengandung darah. Tumis semua bumbu, lalu masukkan potongan daging seinya. Terakhir, beri kecap manis. Aduk-aduk hingga matang. Beres sudah, cepat dan pastinya nikmat. Duh, enaknya. Daging seinya berasa. Perpaduan rasa manis dan pedas yang pas. Gak salah deh kalau olahan sei menjadi menu favorit warga Pulau Rote. Enak sih. Ofalanga soba-soba, soba ni tatasiani, soba sayang kasihan, lu ulem besusi mata. Wah, Isabella main sasandonya jago banget. Padahal orang dewasa saja sulit loh memainkannya. Sasando adalah alat musik tradisional yang khas dari Rote. Suaranya merdu banget. Memainkan sasando mesti mengenakan topi tilangga, topi tradisional yang terbuat dari daun lontar. Bentuknya khas banget, dengan bagian yang mirip tanduk di depannya. Tanduk pada topi tilangga kerap disebut dengan istilah antena. Jika berminat, datang aja ke toko souvenir di Kota Kupang. Soalnya, tilangga termasuk buah tangan yang banyak dicari para pelancong. Ukurannya bermacam-macam. Harganya sih antara Rp150.000 sampai Rp300.000. Tergantung ukuran. Gak kebayang gimana buatnya ya? Kelihatannya rumit banget. Biar nggak penasaran, kita mampir aja ke daerah Tanah Merah, Kota Kupang. Konon, dulu untuk membuat topi tilangga harus dari daun dari pohon lontar tua yang memiliki nilai sejarah. Misalnya, pohon yang ditanam pada waktu perang atau ketika merayakan kelahiran anak raja. Jadi nggak boleh sembarangan, hanya orang tertentu saja yang boleh memakainya loh. Daun lontar kemudian dikeringkan selama 2 hari sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Baru deh bisa dianyam. Potong-potong daun lontar sesuai ukuran yang dikehendaki. Bentuk bagian dasarnya dahulu. Pada topi tilangga sebenarnya terkandung filosofi orang-orang Rote, yaitu jiwa kepemimpinan, wibawa,
dan percaya diri. Nggak cuma berfungsi untuk penutup kepala saja, topi tilangga diyakini mampu membuat pemakainya menjadi semakin gagah. Topi tilangga menjadi bagian dari keseharian lelaki Rote yang dikenakan hampir di setiap acara adat. Itu awalnya hanya anyam-anyam. Ada seorang namanya Ti'i. Yang mereka ada Ti'i biasa saudara perempuan. Yang anyam itu untuk membuat semacam bakul. Tetapi karena dia itu lama-lama dia mulai berubah, akhirnya berbentuk topi. Makanya dia bilang Ti'i langga. Ti'i langga itu berarti taruh di kepala, langga itu kepala. Kita lanjut ya menganyam topi tilangganya. Kini bentuknya sudah menyerupai bakul atau wadah. Tinggal finishing saja. Bapak dari mana, Sa? Lagi dari ambil yang jemuran. Nah, Bapak ini setengah jadi, ini Bapak lanjut, Su. Mari kita lanjut. Nggak semua orang bisa menyelesaikan tahapan akhir dari pembuatan topi tilangga. Soalnya lumayan sulit. Tidak cuma dianyam, menengkuknya pun harus pas agar tampilannya sempurna. Jika bentuk topi mulai jadi, daun lontar yang terurai diikat dengan benang sampai melingkar, membentuk antena. Sengaja dibuat dari satu lembar daun lontar saja karena melambangkan golongan dalam masyarakat Timor. Lekukan terkecil di bagian paling atas menjadi simbol masyarakat biasa. Sementara raja atau kepala pemerintahan adalah lekukan yang paling besar. Posisinya ada di bagian dasar topi. Lingkaran pada antena terdiri dari 9 tingkat, di mana 9 adalah angka sempurna dan menjadi angka satuan yang paling tinggi. 9 juga merujuk pada para leluhur 9 suku utama di Pulau Rote. Hanya 8 suku saja yang kini masih tersisa. Satunya lagi dinyatakan telah hilang. Jika suku yang hilang muncul kembali, diyakini peradaban baru akan terjadi. Itu dia punya antena itu untuk melambangkan bahwa apa yang mereka buat itu bukan karena mereka punya kemampuan, tapi karena Tuhan yang memberikan mereka pengetahuan sehingga bisa barang anyaman ini bisa mereka buat. Lekukan melingkar pada antena menyimbolkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan raja. Ditegaskan dengan bentuk antena yang tegak, simbol kepemimpinan. Ih, bagus ya Bapak, Be suka dia bentuk. Be boleh pakai kok Bapak? Iya boleh. Gak sekedar penutup kepala saja, topi tilangga menjadi kebanggaan orang Timur dengan segala makna yang menyertainya. Jangan kemana-mana dulu, selepas jeda komersil berikut, Ragam pasti kembali. Tetaplah di Trans 7. Pasangan topi tilangga adalah sasando. Tapi kalau sasando asli ukurannya cukup besar, harganya pun mahal. Kita buat versi mininya aja deh, buat oleh-oleh. Membuatnya gampang kok. Siapkan saja daun lontar, kayu, dan bambu. Kayu menjadi bagian tengahnya atau tempat senar sasando. Potong daun lontarnya dulu ya. Potongan daun lontar nantinya akan dibentuk menjadi penutup sasando. Siapkan 1 potong bambu. Tipiskan agar mudah dibentuk. Bambu lalu dilengkungkan sesuai dengan kayu bagian dalamnya. Kencangkan dengan tali. Kemudian lubangi bagian ujung bambu, tutup dengan daun lontarnya. Sisi kiri dan kanannya harus tertutup rapat menyerupai sasando yang asli. Jika bentuknya sudah pas, gabungkan dengan kayu bagian tengahnya.
Wah, sempurna. Mirip banget dengan aslinya ya. Bedanya nggak mengeluarkan bunyi. Harga sasando mini dari pengrajin sekitar 30.000 saja. Tapi kalau sudah di toko souvenir meningkat jadi 50.000 rupiah. Mau yang asli, paling murah 1 juta rupiah loh. Cocok tuh buat koleksi. Ahai! Gimana? Asik kan mengenal keberagaman di Tanah Timur? Makanya pantengin terus Ragam Indonesia biar semakin cinta dan berbudaya. Di mana? Ya di Trans 7 dong. Bye-bye. Sobat sayang kasihan.